Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sabrina Purwasantiana dalam perjumpaan kita kali ini. Nah teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi demokrasi liberal yang biasanya dipelajari pada kelas 12 di pelajaran sejarah Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu demokrasi liberal? Apakah teman-teman sudah mempelajarinya terlebih dahulu atau malah belum tahu sama sekali? Nah, kalian cocok banget buat nonton video ini. Yuk disimak! Demokrasi liberal berarti sistem politik dengan banyak partai. Adapun kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Hal ini seperti yang diungkap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Demokrasi liberal berlangsung selama 9 tahun, tepatnya dari tahun 1950 sampai 1959. Nah, terjadinya demokrasi liberal ini tentunya berhubungan dengan hasil keputusan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Di antaranya, membagi Indonesia menjadi 7 negara bagian dan 9 daerah otonom, kemudian mengubah bentuk NKRI menjadi RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Pada saat peralihan NKRI menjadi RIS, tentunya berlaku UUD RIS pada saat itu. Namun, bentuk negara serikat ini tidak bertahan lama yang akhirnya dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Tentunya, pembubaran RIS menjadi NKRI tidak langsung terjadi. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pembubaran RIS menjadi NKRI. Di antaranya, yang pertama ada mosi integral Natsir. M. Natsir mengajukan mosi di mana beliau menginginkan negara bagian Indonesia bergabung kembali membentuk NKRI. Yang kedua, terjadi pemberontakan dan gerakan separatis yang marak terjadi pada era RIS tersebut. Di antaranya seperti pemberontakan APRA, Andi Aziz, dan pemberontakan RMS. Adapun ciri-ciri demokrasi liberal sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya banyak partai sehingga saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Yang kedua, sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada dan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, memakai konsep parlementer, di mana dalam hal ini DPRS lah yang memegang roda pemerintahan. Yang keempat, memakai UUDS 50. Dan yang kelima, terjadi instabilitas politik yang menyebabkan jatuh bangunnya 7 kabinet. Kabinet Natsir berlangsung dari tahun 1950 sampai 1951. Kabinet ini didukung oleh Partai Masyumi, PSI, Parindra, dan lain sebagainya. Ditunjuknya Natsir merupakan bentuk balas budi karena sudah mencetuskan mosi yang menyebabkan Indonesia kembali membentuk NKRI. Teman-teman, perlu diketahui, dua partai terbesar sebelum pemilu tahun 55 adalah PNI dan Masyumi. Dalam Kabinet Natsir ini, PNI memilih sebagai partai oposisi yang menyebabkan Natsir kesulitan menjalankan program kabinetnya. Adapun program Kabinet Natsir adalah sebagai berikut. Yang pertama, keamanan dan ketertiban negara. Yang kedua, persiapan untuk pelaksanaan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante yang bertugas untuk membentuk kembali UUD yang baru. Yang ketiga adalah pengembalian Irian Barat. Dalam program kerja pengembalian Irian Barat ini, Muhammad Natsir mengirim Muhammad Rum untuk melakukan perundingan bilateral kepada pemerintah Belanda yang pada saat itu adalah Willem Drees. Namun sayangnya, pihak Belanda menolak upaya tersebut. Selanjutnya adalah penyebab kejatuhan Kabinet Natsir. Kejatuhan Kabinet Natsir disebabkan adanya mosi tidak percaya dari PNI oleh Hadikusumo, yaitu PP nomor 39/1950 yang berisi aturan pengangkatan anggota DPRD. Nah, peraturan ini dianggap menguntungkan Partai Masyumi saja, sehingga Hadikusumo melontarkan mosi tidak percaya. Selanjutnya adalah Kabinet Sukiman.
Kabinet ini berlangsung dari tahun 1951 sampai 1952. Kabinet ini didukung oleh Partai PNI dan Masyumi. Program kerjanya antara lain persiapan pemilu, pengembalian Irian Barat, dan mewujudkan politik bebas aktif. Perlu diketahui, ada beberapa kejadian penting yang terjadi pada saat berlangsungnya Kabinet Sukiman. Antara lain, yang pertama, pada Juni 1951, Muhammad Yamin mengeluarkan aturan kontroversial, yaitu membebaskan para tahanan berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Hal ini tentunya mendapatkan protes dari pimpinan militer Indonesia karena Muhammad Yamin tidak berdiskusi terlebih dahulu. Karena kejadian ini, akhirnya Muhammad Yamin resmi mengundurkan diri. Kemudian selanjutnya, pada Agustus 1991, ada aksi razia yang dilakukan Kabinet Sukiman terhadap PKI yang dianggap kerap melakukan aksi yang membahayakan NKRI. Contohnya adalah tragedi Tanjung Priuk. Kemudian kita beralih ke penyebab kejatuhan Kabinet Sukiman. Jatuhnya kabinet ini disebabkan karena adanya mosi tidak percaya oleh Sunaryo dari Partai PNI. Nah, mosi tidak percaya ini terkait isu pembelokan politik luar negeri, di mana pada saat itu Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ahmad Subarjo menandatangani dokumen pemberian bantuan dari Amerika Serikat berupa dokumen MSA atau Mutual Security Act oleh Merle Kohran. Dengan ditandatanganinya dokumen tersebut dianggap pembelokan politik luar negeri Indonesia yang tidak sesuai dengan program kerja Kabinet Sukiman, yaitu politik bebas aktif. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Wilopo. Kabinet ini berlangsung tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Kabinet ini didukung oleh Partai Masyumi, PNI, PSI, dan PSII. Kabinet ini tergolong zakon kabinet, yaitu kabinet yang jajarannya diisi oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Adapun program kerja kabinet ini diantaranya mempersiapkan pemilu, upaya pengembalian Irian Barat, keamanan dan kesejahteraan negara, memperbarui pendidikan dan pengajaran, dan yang terakhir politik luar negeri bebas aktif. Jatuhnya kabinet ini dilatar belakangi oleh dua peristiwa. Yang pertama ada peristiwa 17 Oktober 1952. Pada peristiwa ini, TNI menuntut parlemen bubar karena dianggap tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat sehingga lebih baik ditiadakan saja. Selain itu, pihak tertentu juga menuntut perombakan Menteri Pertahanan karena tidak sesuai dengan Kolonel Nasution sebagai KSAD atau Kepala Satuan Angkatan Darat. Akhirnya, karena peristiwa ini, KSAD resmi diberhentikan. Yang kedua adalah peristiwa Tanjung Morawa, yang dikenal karena terjadi pertempuran antara aparat kepolisian dengan petani. Peristiwa ini berkaitan dengan pembebasan tanah milik DPV. Awalnya, tanah itu sudah digarap penduduk, kemudian diminta dikembalikan kepada DPV. Hal ini membuat keadaan ricuh yang akhirnya menyebabkan keributan antara polisi dan petani. Akibat peristiwa ini menewaskan 5 orang petani. Selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo ke-1 atau periode pertama. Kabinet ini berlangsung pada 1 Agustus 1953 sampai dengan 24 Juli 1955. Kabinet ini didukung oleh Partai PNI dan NU. Adapun program kerjanya diantara lain menumpas pemberontakan DITI, keamanan dan kemakmuran negara, pengembalian Irian Barat, dan melaksanakan politik bebas aktif. Pada era kabinet ini juga terjadi suatu prestasi atau keberhasilan, yaitu diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 dengan dihadiri 29 negara Asia dan Afrika. Kemudian, penyebab kejatuhan kabinet ini disebabkan karena adanya mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan terkait dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Calon pimpinan TNI yang diajukan ditolak Korps Perwira, yang menyebabkan Mr. Iwakusuma Sumantri ditarik dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Karena peristiwa tersebut, NU dan partai lain menarik dukungannya karena Ali dianggap gagal menyelesaikan konflik KSAD.
Selanjutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini berlangsung dari tahun 1955 sampai dengan 1956. Kabinet yang didukung oleh Partai Masyumi ini memiliki program kerja antara lain mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, yaitu terkait permasalahan angkatan darat dan masyarakat, pelaksanaan pemilu, dan pengembalian Irian Barat. Teman-teman, terdapat prestasi penting yang terjadi pada era Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu berhasilnya penyelenggaraan pemilu pada tahun 1955 dengan menghasilkan 4 partai besar yang terpilih, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu tanggal 27 Desember 1955 untuk pemilihan anggota parlemen atau DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota Dewan Konstituante guna pembentukan UUD yang baru. Selain itu, kabinet ini berhasil menyelesaikan konflik TNI Angkatan Darat yang menyebabkan Kolonel Nasution diangkat kembali menjadi KSAD. Sayangnya, karena dianggap sudah selesai tugasnya, maka Burhanuddin menyerahkan mandatnya dan berakhirlah era Kabinet Burhanuddin Harahap. Selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II atau periode yang kedua yang berlangsung pada 1956 sampai 1957. Kabinet ini didukung oleh Partai PNI, Masyumi, dan NU. Sebelum Ali Sastro Amijoyo ditunjuk kembali untuk menjadi Perdana Menteri yang kedua kalinya, terdapat kronologi yang terjadi. Sejak pemilu tahun 55, hubungan Soekarno dan Hatta merenggang, yang kemudian Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1955 karena merasa tidak cocok dengan pernyataan Soekarno yang ingin meniadakan partai. Sedangkan Hatta yang seorang demokrat percaya pada demokrasi yang terdiri dari banyak partai. Pada tanggal 21 Februari 1957, dikeluarkanlah konsepsi presiden. Sejak saat itu, sebetulnya Soekarno sudah mendorong untuk membentuk demokrasi terpimpin, yang mana hal ini sangat diidamkan Soekarno, namun ditentang oleh Hatta. Pada akhirnya, Soekarno menunjuk Ali Sastro Amijoyo sebagai koalisi Partai PNI, Masyumi, dan NU. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, kenapa PKI tidak termasuk? Jawabannya, karena Partai Masyumi menolak PKI masuk ke dalam kabinet. Presiden Soekarno pun sempat kecewa karena ketidakterlibatan PKI dalam kabinet. Nah, lalu apa saja sih program Kabinet Ali Sastro Amijoyo II? Yang pertama, ada pembentukan Provinsi Irian Barat. Nah, karena perundingan yang tak kunjung selesai, akhirnya pada era ini Irian Barat langsung dijadikan provinsi sebagai bagian dari Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga, mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang keempat, terkait dengan anti korupsi dan keuangan. Nah, teman-teman, adapun prestasi yang terjadi pada kabinet ini yaitu berhasil membatalkan KMB karena gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Namun, kabinet ini harus berakhir dengan penyebab kejatuhan antara lain. Yang pertama, muncul masalah anti Cina. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatnya sikap kritis daerah terhadap pusat. Dan yang terakhir adalah timbul perpecahan antara Masyumi dan PNI dalam kabinet. Kabinet yang terakhir adalah Kabinet Juanda yang berlangsung dari tahun 1957 sampai dengan 1959. Kabinet ini didukung oleh Partai PNI, NU, dan Parkindo. Nah, sebelum terpilihnya Juanda, tentunya terdapat kronologi yang mendasari alasan terpilihnya Juanda untuk memegang roda pemerintahan, yaitu karena demisionernya Kabinet Ali Sastro Amijoyo II memunculkan banyak gerakan separatis. Akhirnya, Soekarno mengumumkan berlakunya Undang-Undang Darurat Perang atau SOB. Hal ini menyebabkan angkatan perang mempunyai wewenang khusus untuk mengamankan negara. Pada tanggal 17 Agustus 1957, Soekarno berpidato bahwa demokrasi liberal tidak cocok dengan Indonesia karena demokrasi liberal adalah demokrasi impor. Soekarno ingin menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Nah,
Sebelumnya, pada tanggal 21 Februari 1957, Soekarno mengundang tokoh partai dan militer untuk mengatasi dan menangani krisis kewibawaan kabinet pada saat itu. Sayangnya, gagasan ini gagal karena dikeluarkan tanpa terlebih dahulu ada pemberitahuan kepada kabinet yang sedang mengalami masalah. Akhirnya, Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur untuk membantu Dewan Nasional. Nah, akhirnya dibentuklah Kabinet Karya dengan Perdana Menteri Insinyur Juanda yang merupakan orang non-politik. Adapun program kabinet dalam era Juanda antara lain yang pertama, membentuk Dewan Nasional, yang kedua normalisasi keadaan RI, yang ketiga melanjutkan pembatalan KMB, dan yang keempat memperjuangkan Irian Barat, terakhir mempercepat pembangunan. Pada Kabinet Karya ini terdapat sejumlah prestasi yang tercatat. Di antaranya adalah Deklarasi Juanda yang mengubah teritorial laut Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Karena deklarasi tersebut sebetulnya banyak negara yang keberatan, namun Indonesia melakukan harmonisasi politik terhadap negara-negara tersebut. Lalu, apa penyebab kejatuhan Kabinet Juanda? Yaitu dimulainya pelaksanaan demokrasi terpimpin yang ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Karena hal tersebutlah, Kabinet Juanda dan era demokrasi liberal resmi berakhir. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham mengenai materi demokrasi liberal? Tentunya sudah dong. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman selama menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.